Halo saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ada di Pondok Makan Tebing Gerenjengan. Tadi kita makan di Sari Raras dan sekarang ada di sini. Apa yang menarik bagi saya di tempat ini adalah cara penyajian makanannya. Cara penyajian makanannya itu pakai tambir dan model paket-paket yang lengkap. Misalnya nasi timbul simbok gitu kan. Itu sudah ada gudangan, terus tempe tahu, terus peyek, terus ya aneka hal. Harganya 20.000. Nah, tempatnya di sini misalnya. Nah, saya tadi dari Sari Raras, rumah makan tadi, tamu saya ajak ke sini, Pak Ridwan dan Bu Ridwan. Tuh, dan memilih tempat yang di pojok supaya masih kelihatan alam dan kayak di hutan. Itu belakangnya kan hutan dan tebing. Nah, kita akan ngobrol tentang iman tentu saja. Saudara-saudara, saya mau mengintroduksi dulu. Kenal Pak Ridwan mungkin tahun 2014-15 ya Pak? Dalam video lain Anda bisa melihat kesaksian dia bagaimana Tuhan memanggil dan menyegarkan kembali melalui sekolah evangelisasi pribadi dan perkenalan kami berdua. Tetapi kemudian karena menjadi begitu aktif dan intens dengan iman, dengan ibadah, dengan aneka hal, kemudian ada beberapa kegelisahan yang menarik. Nah, saya ingin menggali Pak Ridwan ini karena itu menjadi otokritik bagi gereja dan bagi para romonya. Maka saya tertarik karena saya seorang romo. Kita ikuti ya yuk. Nah, saudari-saudara, begitu bangkit dalam kekatolikan, Pak Ridwan ini berkobar-kobar di dalam iman, dalam mengisi hidup dengan hal spiritual, dan diantaranya tentu saja mengikuti ibadah Katolik, misa-misa, juga bahkan di masa pandemi, sampai bahkan istrinya bingung, kok jadi berubah kok ngono ya Bapak gitu loh, kurang lebih. Nah, Pak Ridwan, seperti apa sih Pak Ridwan berproses mencoba terus-menerus mengisi hidup dengan ibadah sebagai seorang Katolik? Kemarin seperti apa sih? Ya. Kalau pertanyaannya seperti itu, saya juga tidak tahu jawabannya. Jujur aja, karena sepertinya saya ini dalam perjalanan iman saya itu mengalir gitu saja. Nah, yang seperti sudah saya pernah ceritakan bahwa titik balik saya itu di 2014. Itu menjadi titik balik saya. Nah, di mana saya sepertinya diingatkan bahwa ada sesuatu tangan, ada pengaruh yang begitu kuat dalam kehidupan ini. Itu pun tidak serta-merta langsung berubah, enggak. Itu kemudian berproses, berjalan, dan dalam perjalanan itu akhirnya saya menemukan bahwa kelihatannya ini yang saya cari. Saya mengatakan kelihatannya karena di dalam iman Katolik saya masih banyak ampang atau kebimbangan ketika saya mengikuti misa-misa baik online maupun offline. Itu di mana saya tidak pernah atau sedikit sekali mendapatkan siraman rohani. Siraman rohani yang untuk ukuran saya itu kok jauh dari harapan. Nah, apa itu? Kalau kita ngikuti misa dari Katolik, perjamuan Ekaristi, itu urutannya sudah baku. Dari doa pembukaan, kemudian ada bacaan, kemudian ada khotbah, Injil, kemudian khotbah, kemudian dan seterusnya. Itu sepertinya baku. Yang membedakan buat saya adalah khotbah. Khotbah itu buat saya sebenarnya suatu momen yang saya tunggu. Tunggu dengan harapan mudah-mudahan khotbah ini bisa membuat saya itu lebih tersentak dengan arti dari Injil itu adalah ini, arti dari bacaan itu adalah ini. Jadi secara nggak langsung saya mendapatkan inspirasi bahwa yang dulunya saya nggak kepikir, akhirnya saya menjadi kepikir. Jadi itu yang menjadi angka tolak, sehingga kenapa akhirnya saya merasa bahwa ampang dan nggak tahu lagi
gimana caranya. Nah, itu saya juga utarakan dengan Romo bahwa Ini apa? Gula. salah satu usaha saya adalah dengan setiap khotbah, ya, karena saya nggak dapat apa-apa ya saya abaikan itu saja, saya sekedar ya sudahlah, mungkin bagian dari ritual liturgi Katolik ya sudah ikuti. Tapi untuk mencari yang lebih dan lebih dalam lagi, saya banyak khotbah dari pendeta-pendeta Kristen. Wow. Dan, Iya. dan pendeta Kristen itu pun bukan semua pendeta. Iya, betul. Saya pilihan. Betul. Ya. Yang paling populer bagi saya adalah Joel Osteen, itu dari Amerika. Itu dia mengungkapkannya dengan contoh-contoh pendeta sehari yang membuat saya ini tak boleh. Ini yang saya cari. Kemudian Joel Osteen itu ada Jeffrey Rahman. Itu juga membuat saya Orang Indonesia tuh. Jakarta. Kemudian kadang saya mendengarkan dari Romo Deso. Iya. Nah, itu bagus Pastor juga. Desa. Kemudian sekalipun dengan gayanya yang kocak, saya senang sekali dengan Romo Eko. Iya, Romo Eko. Nah, ya. Dan yang menjadi kerinduan sekarang tapi kemudian hilang adalah Romo Andri. Itu dari Mino Martani. Iya. Dan yang sangat hilang dan sudah lama saya nggak pernah dengar itu ya Romo Agus sendiri. Iya. Ya. Dan itu dulu pernah membuat saya sehingga saya menemukan jati diri ya karena Romo Agus itu. Amin puji Tuhan. Kira-kira seperti itu. Oke. Masukan untuk gereja Katolik dan Romo. Sebelumnya begini, Pak. Kesimpulan saya kurang lebih banyak dari apa yang ditunggu oleh umat, yaitu spasi khotbah di gereja Katolik dalam Ekaristi, itu seringkali jauh dari yang diharapkan. Ya, Dan banyak kali itu ditemukan dalam khotbah-khotbah pendeta yang bukan Katolik, gitu kan? Bukan hanya Pak Ridwan, tapi mungkin kegelisahan banyak orang. Ini tentu saja menjadi otokritik bagi gereja Katolik dan bagi para Romo, bagi saya pribadi. Kalau saya utak-utik, kenapa sih banyak umat kita mengeluh tentang khotbah yang kurang mendarat, kurang menarik, kurang menggugah dan seterusnya dari seorang imam? Mungkin ini rasionalisasi diri, tapi begini, seringkali rasionalisasi itu bersumber pada alasan yang daki-daki dan seolah-olah suci, bahwa ibadah Katolik itu bersumber dan memuncak pada Ekaristi, pada sakramen Maha Kudus dan bukan khotbah. Itu yang biasa dikatakan. Tetapi de facto itu benar, dan Pak Ridwan dan semua orang tidak menyangkal itu. Seorang Katolik memang begitu. Tetapi khotbah itu juga yang diharap-harapkan, yang ditunggu-tunggu, gunyangoni gitu kan Pak. Kalau pulang gereja itu ada sesuatu yang dibawa dari urean firman itu. Dan seringkali atau kadang-kadang nyeliki. Sehingga bahkan bukan hanya Pak Ridwan, tapi banyak orang begitu homili lalu mencari menyetel YouTube yang lain untuk mengisi firman yang lebih berkobar-kobar dan lebih membekali. Dan celakanya adalah di gereja atau agama lain menemukannya. Karena bersumber pada Ekaristi. Apakah mungkin karena itu sehingga kemudian seorang imam, tentu saja catatan lain adalah soal bakat, soal minat, soal ya kemampuan, ya kan, sampai dikatakan ora mampu menguraikan firman yang sungguh bisa membekali, gitu kan. Sampai kadang-kadang karena merasa bahwa sumbernya itu Ekaristi, kemudian khotbah seringkali dipersiapkan seadanya dengan alasan yang itu tadi. Mungkin itu yang membuat banyak kali khotbah kita tidak menarik dan kemudian hanya bisa disebut mana saja tadi. Bapak Uskup Bandung ya Pak ya, itu sangat hidup. Kemudian yang disebut tadi yang dari Klender itu ya Romo Yosef ya, Romo Yosef ya dan beberapa Romo Yus ya dan beberapa yang lain. Maka ayo, mungkin ini kritikan bagi gereja Katolik, otokritik bagi para Romo,
tetapi juga sikap kritis dari seseorang yang sungguh sangat merindukan terus-menerus dikucuri dan digebyur firman Allah yang diuraikan oleh para gembalanya. Saya kira itu yang harus menjadi catatan kita bersama. Ya, itu tadi ungkapan saya secara pribadi. Saya tidak mewakili siapa-siapa, tapi ya itulah saya. Dan kalau saya tidak mengatakan sebuah kejujuran pada diri saya, itu berarti saya telah membodohi diri saya sendiri. Tentunya saya tidak ingin menggurui sistem pendidikan atau sistem apa itu lagi, Formatio, persiapan orang jadi romo. Itu saya tidak menggurui itu, yaitu mereka punya format sendiri, aturan sendiri. Tapi bagi saya pribadi yang merasa rindu dan haus akan bekal atau makanan ketika pulang gereja itu menjadikan selalu menjadi suatu tanda tanya. Apa tadi? Apa yang harus saya dapat? Itu ya seperti yang katakan tadi itu bukan maksud apa-apa, hanya pendapat saya. Dan saya kalau mendengarkan khotbah itu tidak pernah, khotbah di luar agama Katolik, saya tidak pernah mendengarkan itu di dalam gereja Katolik. Saya selalu mendengarkan di rumah. Karena adalah waktu yang pas buat saya. Waktunya nggak ada keterikatan. Iya. Baik Pak Ridwan, terima kasih ya untuk masukannya bagi gereja, bagi saya dan bagi semua orang ya. Mungkin Anda diantaranya, yo, aku juga punya kritik yang seperti itu dan aku masih berharap bahwa ada sesuatu ke depan yang sungguh-sungguh diperhitungkan oleh gereja, oleh pihak seminari untuk latihan berkhotbah, untuk memberi kesaksian yang baik dalam kata-kata yang diuraikan di dalam khotbah, homili maupun renungan. Terima kasih untuk kesempatan bersama ini. Tuhan memberkati Pak Ridwan dan keluarga ya. Terima kasih. Ya, dan ini adalah nasi tiwul ala Wonogiri. Lumayan lengkap. Oh, bahkan ada apa sih ini, Bu? Apa ini? Ati ya. Oh, Bener. ati, Bu. Ati apa enggak? Oh, tempe. Tempe bengok. Oh, Ya, ini 20.000 nih segini nih. oh iya. Di Wonogiri. Ya, keren banget toh. Lengkap dan nasinya itu nasi tiwul. Oh, ini nasi dong. Iya, nasi tiwul. Wah. Kita santap ya rame-rame.